sebagai pusat kajian, pengembangan dan transformasi ekonomi bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hidayanti dengan NIM 90511231114, jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Alauddin Makassar. Baik, di video kali ini saya akan membahas mengenai model analisis ISLM dalam perspektif Islam. Selama ini, model ISLM jadi salah satu kerangka paling umum untuk menganalisis hubungan antara sektor real dan sektor moneter dalam jangka pendek. Kita tahu bahwa kurva IS menggambarkan hubungan antara tingkat suku bunga dan pendekatan nasional dalam keseimbangan pasar barang, sedangkan LM menggambarkan keseimbangan pasar uang. Titik bertemunya menunjukkan kombinasi suku bunga dan output atau yang biasa disebut Y yang seimbang dalam dua pasar tersebut. Tapi mengenai ekonomi Islam, saya langsung mengenai tantangannya. Variabel utama dalam model LM adalah suku bunga atau interest rate, sedangkan Islam secara prinsip mengharamkan riba. Tapi secara struktur, model ini perlu direkonstruksi. Artinya kita tidak bisa sekedar mengganti istilah, tapi memang perlu reinterferensi model secara substansial agar sesuai dengan nilai dan mekanisme dalam sistem ekonomi Islam. Nah, pertama kita bahas mengenai dari sisi kurva IS. Di sistem konvensional, permintaan agregat dalam IS sangat dipengaruhi oleh konsumsi, investasi, dan belanja pemerintah. Investasi dalam hal ini tergantung pada tingkat bunga, tapi dalam Islam, investasi tidak boleh didasarkan pada bunga, melainkan pada bagi hasil atau profit loss sharing. Jadi dalam model IS versi Islam, faktor mendorong investasi bukan lagi rendahnya bunga, tapi tingkat keuntungan real yang diharapkan, serta iklim bisnis yang adil, stabil, dan transparan. Artinya makin tinggi harapan keuntungan dari usaha produktif bukan dari sekadar memutar uang di bank, maka makin tinggi pula investasi, dan ini sejalan dengan semangat Islam mendorong uang untuk masuk ke sektor real, bukan berputar di sektor spekulatif atau bunga. Kemudian dari sisi kurva LM, di sistem konvensional permintaan terhadap uang atau MD berkaitan dengan tingkat bunga dan pendapatan. Tapi dalam ekonomi Islam, karena tidak ada bunga, maka permintaan uang lebih dipengaruhi oleh motivasi transaksi dan investasi real, bukan untuk menyimpan dan mengharapkan retur bunga. Jadi dalam kerangka LM, Islam menawarkan uang atau MS dan permintaan uang MD ditentukan oleh kebutuhan transaksi, day to day needs. Investasi real misalnya kebutuhan modal kerja, misalnya zakat dan distribusi kekayaan, karena uang yang disimpan terlalu lama bisa terkena zakat, dan larangan menimbung uang atau ihtikar yang secara langsung mendorong peredaran uang tetap lancar. Maka kurva LM dalam Islam akan menggambarkan keseimbangan antara jumlah uang beredar dan permintaan uang berbasis aktivitas ekonomi nyata, bukan aktivitas berbasis bunga.